Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kita bertemu lagi, tetapi aku telah menjadi manusia. Kamu tidak mengenaliku, tetapi aku mengenalimu. Dan perasaan itu begitu aneh dan ajaib pada saat yang sama. Mungkin karena hubungan antara mata takdir kita. Ketakutanku menghilang ketika aku berada di sisimu dan aku merasa sangat aman dan terjamin. Karena itu aku memasuki akar misrik dan tiba di sisimu. Aku ingin melihat bagaimana kamu menjalani hidupmu dan perbedaan apa yang ada di antara kamu manusia dan kami, monstro. Pada saat itu aku menemukan bahwa orang yang berteman baik denganmu sebenarnya adalah seorang gadis dan kalian berdua benar-benar menjadi kekasih. Aku memiliki perasaan masam di hatiku pada saat itu. Dan baru kemudian aku menyadari bahwa penampilan yang telah aku ambil adalah bagaimana dia akan terlihat saat dia dewasa. Aku mulai merasa sedikit kewalahan dan bingung sekali lagi. Selama waktu itu aku ingin pergi dan kembali ke hutan Stardo. Karena kekuatan asal takdirku berada dari hutan Stardo. Namun aku tidak bisa meninggalkan kesempatan ini untuk memasuki dunia manusia. Aku tahu kalau aku pergi begitu saja, kembali ke sisimu hampir tidak mungkin, bahkan jika aku mau. Karena itu aku tetap tinggal dan mengikuti kalian ke hutan Stardo sehingga kita bisa menemukan cincin roh yang cocok untukmu. Aku adalah monster roh, namun aku membantumu memburu dan membunuh monster roh. Bukankah itu lucu? Meskipun aku biasanya haus darah dan aku suka membunuh, binatang buas itu adalah saudaraku. Mereka saudara-saudaraku. Setelah itu aku mendengarkanmu menceritakan kisahmu dengan ibumu, mengalami ingatanmu dan mendengarkanmu menceritakan kisahmu. Dan pada saat itu aku tiba-tiba menyadari bahwa monster roh dan manusia berbeda. Kita secara fundamental berbeda dalam emosi dan perasaan. Emosi yang dimiliki manusia adalah hal-hal yang tidak dimiliki oleh monster roh. Dan pada saat itulah aku bertekad untuk tetap tinggal. Aku ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa lebih baik daripada Dong-er dalam hatimu. Aku dengan cepat menemukan bahwa tidak realistisnya pemikiran ini. Setelah menjalani hidup dan mati bersamamu, bahkan aku tidak tahu bahwa kamu menjadi semakin penting bagiku. Dan kesanmu menjadi semakin kuat di hatiku. Karena hubungan timbal balik dan menarik di antara mata takdir kita. Kamu adalah takdirku yang terbesar. Aku mulai menyukaimu. Aku senang melihatmu dan aku senang berada di sisimu. Namun kamu mulai menolak dan mengucilkanku karena Dong-er. Mungkin kamu merasakan hal itu karena ancaman yang dirasakan Dong-er dariku terlalu kuat. Aku bahkan sedikit sombong pada saat itu. Jadi bagaimana jika kita terlihat identik? Aku akan lebih kuat dari dia, jadi aku akan merebutmu dari tangannya. Tapi aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Bagaimana membuatmu jatuh cinta padaku. Aku sangat tersesat pada saat itu. Sampai suatu hari ketika aku melihatmu dengan tidak sabar meninggalkan akademi dengan ekspresi cemas dan khawatir. Keingintahuanku terguncang dan keingintahuanku membuatku mengikutimu ke suatu wilayah yang jauh. Kecerdasanmu, tekadmu, dan sikap keras kepalamu terhadap Dong-er terus menggerakkanku. Ketika aku melihatmu menelan air yang mengandung api pamungkas di sumur api Esiniang, apakah kamu tahu bagaimana perasaanku? Itu adalah pertama kalinya aku merasa sakit hati, dan itu sangat-sangat menyakitkan. Dan saat itulah aku mengerti apa itu cinta. Kamu bisa mengabaikan hidupmu sendiri dan mengorbankan diri untuk Dong-er. Tetapi apakah kamu pernah berpikir tentang seberapa banyak rasa sakit yang aku rasakan ketika aku berada di sisimu, dan ketika aku menyaksikanmu seperti itu, ketika aku memuntahkan sedikit cairan merahku untuk memetik rumput kering dan patah hati lain untukmu. Aku tahu bahwa aku sudah jatuh cinta padamu, dan itu tidak bisa dihilangkan. Bahkan aku merasa aku sangat bodoh dan bodoh, karena kita memang berbeda. Kamu seorang manusia dan aku adalah monster roh. Kamu sangat menyakitiku setiap saat, dan aku merasakan sangat sakit. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu, Yuhao. Hanya pada saat Dong-er mati untukmu,
Aku menyadari bahwa cintanya padamu jauh lebih dalam daripada milikku karena aku ragu-ragu pada saat itu. Aku merenungkan bahwa jika dia mati, aku bisa bersamamu selamanya. Cintaku padamu pada akhirnya memiliki sedikit keegoisan, tapi miliknya tidak. Cintanya padamu murni. Dia bisa mengorbankan hidupnya sendiri untukmu tanpa ragu sama sekali, seperti yang telah kau lakukan untuknya. Aku sepertinya mengerti pada saat itu bahwa aku selalu menjadi orang luar di antara kalian berdua. Karena itu, aku pergi dan aku kembali ke hutan Stardo. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Dan aku akan mengubur semua yang terjadi di antara kita di masa lalu. Dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu selamanya. Tetapi aku tidak belajar bagaimana melupakan. Aku tidak bisa melupakanmu. Karena itu, aku datang begitu aku merasa bahwa kamu dalam bahaya. Kali ini, Dong-er tidak di sisimu dan kita tidak di dalam lembah cinta. Kali ini, aku tidak akan kalah darinya. Dia tertidur lelap, jadi tidak mungkin dia bisa bersaing denganku. Wang Yu'er mempresentasikan semuanya melalui kesadarannya ke dalam pikiran Wo Yuhao dan dia merasa otaknya berantakan total. Meskipun rohnya sudah sangat lemah, setiap kata yang diucapkan oleh Yu'er padanya dalam benaknya mengejutkan dan membuatnya takjub pada tingkat yang tak terbayangkan. Wo Yuhao tidak menyadari bahwa kekuatan spiritual yang terus menyala sebelum ini benar-benar berhenti terbakar. Wang Yu'er bisa merasakan rasa asin mengalir ke mulutnya melalui bibir Wo Yuhao dan air matanya sudah mengalir di wajahnya. Namun dia masih memegang kepala Wo Yuhao sekencang mungkin sehingga dahinya masih menempel erat di kepalanya. Yu'er, kesedihan Wang Yu'er pergi ke pikiran Wo Yuhao sekali lagi. Hahaha, sebenarnya aku suka karena kamu sekarang tidak akan menolak dan kamu hanya akan mengambil semuanya dalam diam. Betapa aku berharap bisa menghabiskan kekekalan bersamamu seperti ini. Terima kasih Wow, karena kamu akhirnya mengatakan kepadaku bahwa ada ruang untukku di hatimu. Pada akhirnya, aku tidak menyia-nyiakan pengalaman cinta yang dimiliki oleh manusia. Mungkin aku telah menjadi lebih seperti manusia pada saat ini. Terima kasih Wow. Mungkin ini adalah hasil terbaik bagi kita. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Cahaya keemasan ilusi berkedip-kedip berirama di tubuhnya. Baik Nan Qiu dan Nan Xiu yang dilindungi di bawah cahaya keemasan ini menyadari betapa terkejutnya mereka bahwa tubuh mereka telah menjadi seperti patung dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Mereka bisa melihat bahwa cahaya keemasan yang berasal dari tubuh Wang Yu'er mulai berubah menyerupai api. Langit dan bumi sepertinya kehilangan semua warnanya pada saat ini. Seluruh tubuh Wang Yu'er menjadi sedikit buram dan dia berubah menjadi bola cahaya yang menyerupai bentuk manusia. Setelah itu, dia meleleh melalui titik di mana dahinya menempel erat ke dahi Wo Yuhao. Dia perlahan meleleh ke tubuh Wo Yuhao sedikit demi sedikit. Tidak, Yu'er. Yuhao tidak bisa berteriak karena bibirnya masih terkunci rapat dengan bibir Wang Yu'er pada saat ini. Nan Xiu dan Nan Qiu dapat dengan jelas mendengar teriakannya, seruan histeris yang datang dari dunia spiritualnya. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan proses ini yang hampir seperti upacara ilahi. Garis-garis cahaya mengalir ke dahi Wo Yuhao terus menerus. Wang Yu'er tampak seperti emas cair dan dia dengan lembut menyebar ke setiap bagian tubuh Wo Yuhao. Dia dengan lembut menggabungkan dirinya ke dalam tubuh Wo Yuhao dan seluruh tubuh Wo Yuhao ditutupi dengan warna emas. Proyeksi Wo Yuhao sendiri yang melayang di atas kepalanya diam-diam menghilang. Api spiritual yang mengamuk dipadamkan oleh warna-warna emas yang mengalir ke dalam dirinya. Tubuh Wang Yu'er terus mengalir ke tubuh Wo Yuhao sampai hanya diri virtualnya yang tersisa. Mata vertikal besar berdiri sebagai latar belakang di belakangnya dan proyeksi singa emas bermata 3 berkedip-kedip. Namun, singa itu menatap langit pada saat ini dan hanya ada kepuasan di ketiga matanya. Jangan lakukan ini, Yu'er. Yuhao merasa seolah-olah lahar mengalir melalui tubuhnya saat panas mengepung setiap inci dirinya.
Semua kelemahannya digantikan oleh kekuatan pada saat ini dan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menyatu dengan yang lain. Lautan spiritual Huo Yuhao menjadi berlimpah sekali lagi saat air laut keemasan mengalir deras melewatinya. Semuanya berwarna emas cemerlang. 3 proyeksi berkilau dan melayang di atas lautan spiritualnya satu demi satu. Mereka mengubah masing-masing diri mereka menjadi pemuda tampan dan 2 wanita. Pemuda tampan itu memiliki rambut putih panjang dan 10 lingkaran emas melingkari tubuhnya. Salah satu wanita mengenakan gaun hijau giok yang mengalir dan ada nada kekerasan dan pantang menyerah di tengah kecantikannya. Wanita lainnya mekar dengan kesombongan dingin seolah-olah dia adalah musim dingin itu sendiri. Alam material konkret, alam yang bahkan tidak bisa aku capai setelah 1 juta tahun kultivasi. Tetapi alam ini telah terwujud pada saat ini. Pemuda tampan itu bergumam pelan dan dia berlutut dengan satu lutut di saat berikutnya. Dia seolah sedang berdoa. 2 wanita lainnya melakukan gerakan yang sama tetapi mereka tidak menutup mata. Mata mereka yang mempesona penuh hormat dan kerinduan pada adegan ini. Tidak ada pertanyaan bahwa pemuda tampan ini adalah Tian Meng, sementara 2 lainnya adalah permaisuri es dan permaisuri salju. Mereka dipenuhi dengan beberapa emosi yang tak terlukiskan. Tentu saja mereka tahu apa yang baru saja terjadi pada saat ini, bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara memadamkan api spiritual Huo Yuhao yang terbakar dengan semua kekuatan mereka. Namun Wang Yu'er melakukannya dan mereka berlutut untuknya. Huo Yuhao bukan satu-satunya orang yang diselamatkan Wang Yu'er. Mereka juga diselamatkan dan meskipun mereka bisa terus bertahan dalam dunia spiritual Wang Yu'er, hasil itu bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Dalam hal usia dan kultivasi, meskipun Wang Yu'er adalah kaisar binatang singa emas bermata 3, dia hanya memiliki beberapa puluh ribu tahun kultivasi. Secara alami, dia tidak bisa menahan 3 makhluk kuat ini yang semuanya memiliki setidaknya 400.000 tahun kultivasi. Tapi 3 makhluk kuat ini tahu bahwa apa yang telah dilakukan oleh Wang Yu'er untuk Huo Yuhao bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Jadi mereka berlutut untuk menghormatinya. Ini adalah pengorbanan. Ya, hanya pengorbanan yang bisa menghasilkan perubahan luar biasa seperti ini. Wang Yu'er adalah bentuk manusia dari singa emas bermata 3 yang juga adalah kaisar binatang dari hutan Stardo dan binatang dewa takdir. Tidak peduli seberapa besar penampilan, kepribadian, dan emosionalnya yang mirip dengan manusia, dia pada dasarnya masihlah merupakan monster roh. Proses fusi ini, proses penggabungan ini, menuntut kematian tanpa balasan sebagai pengorbanan. Wang Yu'er ingin menyelamatkan Huo Yuhao dan dia ingin memastikan bahwa Huo Yuhao tidak akan mati setelah lautan spiritualnya terbakar. Jadi dia memilih metode yang paling kuat, kejam, tegas, dan penuh gairah. Tian Meng, permaisuri salju dan permaisuri es tidak berani melakukannya, tetapi Wang Yu'er melakukannya untuk Huo Yuhao. Seperti yang dia katakan, dia tidak ingin kalah dengan Wang Dong'er lagi dan dia tidak akan pernah kalah dari Wang Dong'er pada saat ini. Dia tahu bahwa meskipun dia mengambil beberapa tempat di hati Huo Yuhao, dia tidak pernah bisa dibandingkan dengan Wang Dong'er. Upacara ini adalah satu-satunya cara bagi tubuh, roh, dan semua yang dia miliki untuk menyatu ke dalam tubuh Huo Yuhao, sehingga dia tidak akan pernah terpisah darinya. Dia menawarkan dirinya kepada Huo Yuhao bukan hanya untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama dia melakukannya karena hasratnya yang membara di dalam hatinya. Dia memilih metode paling bangga untuk mengumumkan kedaulatannya atas Huo Yuhao. Setelah upacara ilahi ini selesai, Wang Yu'er dan Huo Yuhao tidak akan pernah terpisahkan. Mereka akan benar-benar menjadi satu tubuh. Mungkin ini adalah takdir mereka sejak dahi keduanya bersentuhan. Dia adalah binatang dewa takdir, tapi pada akhirnya dia tidak bisa lepas dari takdir dan tarikan takdir itu sendiri. Lautan spiritual Yuhao sepenuhnya melangkah ke dunia material konkret. Dan dalam hal kekuatan spiritual Huo Yuhao,
ia sekarang berada di antara makhluk kuat yang paling kuat di dunia. Cincin roh diam-diam muncul di tubuh Wo Yuhao dan mengeluarkan 5 lingkaran lain yang masing-masing berwarna putih giok, ungu, hitam, hitam, dan hitam. Cincin roh yang paling baru ini menyelaraskan diri di belakangnya, tetapi memiliki warna emas yang aneh. Itu bersinar dengan warna keemasan samar tetapi mempertahankan kecemerlangan dan elemen emas yang mempesona. Ini adalah ketiga kalinya cincin roh aneh yang melampaui cincin roh normal muncul di tubuh Wo Yuhao. Sebelumnya, cincin roh putih sejuta tahun yang mengkilap, cincin roh oranye emas yang mewakili roh permaisuri salju, dan cincin roh emas mawar terbaru ini membuat Wo Yuhao tampak seperti dia adalah entitas lain atau makhluk lain yang datang dari dunia yang asing, seolah-olah dia bukan seorang masroh dari benua Daulo. Akhirnya, semua warna emas menyatu ke dalam tubuh Wo Yuhao sepenuhnya. Segala sesuatu di sekitar mereka masih hitam dan putih. Langit masih menggelegar, angin keras dan histeris mengepul di udara. Ketika gunung bergetar dan bumi bergetar, kilat berkilau melintasi langit, gemuruh petir bergema terus-menerus, seolah-olah langit dan bumi akan dapat hancur menjadi jutaan keping. Secercah cahaya merah berkedip jauh di cakrawala dan tekanan yang tak terukiskan dan sangat besar menyebabkan semua monster di benua Daulo mengangkat kepala mereka pada saat yang sama. Di kedalaman hutan Stardo, guntur terus meledak saat hujan deras turun dari langit. Seluruh hutan Stardo terjadi hujan lebat yang tidak mereka lihat lebih dari sekali dalam 1 abad. Tetapi anehnya, tidak ada awan gelap di langit, hanya ada sepetak warna merah darah di ujung hujan badai ini, dan langit di atas seluruh hutan Stardo ternoda merah yang sama. Bayangan yang membawa aura kuat naik ke langit satu demi satu dan bergegas melalui pohon pepohonan dari wilayah inti hutan Stardo. Mereka berada dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi masing-masing dari mereka memancarkan aura yang tak tertandingi dan menakutkan. Aura mereka menjadi semakin menakutkan semakin dekat bayangan-bayangan ini datang ke wilayah inti hutan Stardo, dan setiap makhluk yang berani terbang keluar dari hutan Stardo adalah individu terkuat di tempat ini, di mana monster roh paling kuat di dunia di benua Daulo berkumpul dan bertengger. Seorang pria berjubah hitam melayang di langit di atas wilayah inti hutan Stardo. Setiap aura di sekitarnya sangat kuat. Tidak ada yang berani melayang lebih tinggi darinya di langit. Dia menatap warna merah di langit pada saat ini. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih sesuatu di udara. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan tindakannya seolah-olah dia merobek-robek langit. Seluruh hutan Stardo gemetar dan langit berkerut sejenak. Sebuah luka hitam yang panjangnya 100 meter muncul di langit begitu saja. Lubang hitam yang menganga ini seakan-akan memiliki daya hisap yang tak terbatas, dan semua makhluk kuat lain di sekitarnya buru-buru mundur karena takut tersedot ke dalam celah ini. Namun, setelah beberapa saat tidak ada yang terjadi dalam retakan hitam yang luar biasa. Sebelum ditutup kembali, warna darah di langit tidak berubah dan tidak ada yang muncul dari kedalaman retakan hitam itu. Pada saat ini, sosok hijau juga melonjak muncul menembus langit dari kejauhan tepat ke arah pria berambut hitam ini. Sosok hijau giok ini muncul di depan laki-laki berambut hitam dalam sekejap mata, seolah-olah telah melampaui ruang dan waktu. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan rambut panjangnya yang berwarna hijau giok tersampir di belakang kepalanya. Matanya juga hijau giok, sayapnya juga hijau giok, dan setiap bulu mempesona menarik perhatian. Warna-warna hijau cemerlang dan jelas itu dipenuhi dengan energi kehidupan, dan semua itu membuatnya tampak seperti dewi yang bergerak dan mempesona. Mata wanita yang luar biasa cantik ini sangat cemas. Dia berhenti di depan pria berambut hitam setelah terbang cepat ke arahnya dan bertanya, "Ada apa ini, Ditian? Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa fenomena ini tiba-tiba muncul?" Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.